Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ya, ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online HKBP Maranatha Cilegon. Bagaimana perasaannya hari ini? Semangat? Ya, harus semangat ya. Ayo coba kita mari berdiri. Berdiri semua adik-adik yang ada di rumah. Kita ikutin yel-yel ya dari Kakak Tika ya. Semangat, semangat, semangat. Kita ulang lagi ya. 1, 2, ya. Semangat, semangat, semangat. Sudah semangat ya? Ya, mari kita duduk kembali. Kita buka Alkitab kita dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Ya, dibuka Alkitabnya. Kemudian jangan lupa disiapkan persembahannya yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, ayo bangkit berdiri. Waktunya kita memuji nama Tuhan dengan judul lagu Kasihnya Seperti Sungai. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, boleh duduk yang manis. Kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelum itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan dengar firman-Mu dan menyanyikan lagu-lagu pujian. Berkati anak-anak kami semua yang ada di rumah. Hapuskan dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Satu-satunya penolong kita di dunia ini adalah Tuhan Yesus kita. Mari adik-adik kita angkat lagu pujian. Yesus itulah satu-satunya. Penolongku yang sungguh
Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkan titah ke-9 dan maksudnya. Mari kita sama-sama mengucapkan. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan. Lipat tangannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Adik-adik, pasti pernah dong merasakan sedih hatinya. Tapi pernah juga dong hatinya senang. Ya, dalam keadaan situasi apapun kita harus tetap tersenyum. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini. Dalam suka duka aku kan tetap tersenyum. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bernyanyi lagu Mampirlah Dengar Doaku. Orang lain kau hampiri.
kasihi, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita buka Alkitab kita dulu ya persiapannya. Dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Inang ulangi sekali lagi. Dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus, karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar di tengah keluarga kami masing-masing. Kami boleh bersuka cita memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami telah bernyanyi memuji Tuhan. Tibalah saatnya kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi anak-anak kami, Tuhan berkati anak-anak kami, agar mereka memahami firman-Mu ini dan dapat melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami, agar berkat-Mu tidak terhalang. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, kita buka Alkitab kita, seperti tadi Ina katakan, dari Matius 26, ayat 57, sampai 68. Kita baca sama-sama ya, adik-adik mengikutinya di dalam hatinya sambil dilihat Alkitabnya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atau tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang Inang kasihi, sebelum Inang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, kita saksikan dulu video berikut. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka, katanya, jikalau engkau adalah Mesias,
katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Adik-adik yang Inang kasihi dan sayangi, tadi sudah menyaksikan video tersebut ya. Nah, di situ Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke hadapan mahkamah agama. Nah, di situ adik-adik lihat siapakah mereka yang menangkap Tuhan Yesus itu? Nah, yang menangkap Tuhan Yesus itu adalah ahli-ahli Taurat dan tua-tua, imam besar, mahkamah agama. Mereka semua itu adik-adik adalah orang-orang pintar, orang-orang hebat yang mengerti tentang firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukan ajaran dari firman Tuhan itu. Mereka justru menghasut Tuhan Yesus, memfitnah, kata orang sekarang, memfitnah Tuhan Yesus dengan mengolok-olokkan Tuhan Yesus, menonjoknya, meludahinya, menyobek bajunya. Dan yang paling kita sedih adik-adik, mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan merobohkan bait Allah dan akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Tapi tahu nggak adik-adik, Tuhan Yesus itu tidak marah, tidak emosi. Dia tetap diam, dia tetap sabar. Walaupun mereka dengan mengatakan yang tidak benar, yang tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang Inang kasihi, pada saat ahli-ahli Taurat itu, tua-tua agama itu, ataupun imam-imam kepala itu bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau Mesias?" Yesus menjawab, "Ya, engkau telah mengatakannya." "Apakah engkau anak Allah?" "Ya, engkau telah mengatakannya." Nah, Yesus menjawab pertanyaan yang benar, dan Yesus membenarkannya bahwa dia adalah Mesias, anak Allah, juru selamat manusia. Nah, begitulah adik-adik, Tuhan Yesus tuh mau menjawab jika itu benar, tidak menjawab jika itu tidak benar. Nah, adik-adik juga harus bisa seperti Tuhan Yesus.
mengikuti pribadi Tuhan Yesus. Pada saat adik-adik mengalaminya dalam kehidupan adik sehari-hari, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, mungkin adik-adik pernah merasakan difitnah, diejek, diolok-olok, yang dikatakan kepada adik-adik, contohnya dalam sekolah. Di sekolah ya adik-adik ya, adik-adik mendapat nilai ulangan 100. Tapi teman-temannya mengatakan bahwa adik-adik itu mencontek, melihat buku paket. Terus yang kedua, main ke rumah temennya, dituduh mengambil HP. Terus yang ketiga, di rumah. Tuh yang sering terjadi di rumah ya, antara abang dan adik. Di rumah antara abang dan adik tuh sering loh saling bohong-bohongan. Contohnya, rumahnya sudah dirapikan tuh sama mamanya, udah bagus. Lalu si abang bermain, ngajak teman-temannya. Rumahnya kan berantakan ya. Tiba-tiba mamanya pulang, bertanya sama si abang, "Abang, ini kenapa rumahnya berantakan?" "Duh, nggak tahu tuh mah, adik itu kali mainnya nggak dirapikan." Nah, itu juga seperti itu. Atau juga pada saat kamu bermain di tempat tidur, abangnya itu loncat-loncat di tempat tidur sudah dirapikan mama. Terus mamanya pulang, nanya lagi, "Ini tempat tidurnya kenapa berantakan?" "Tuh mama, adik yang main di situ." Nah, hal-hal seperti itu ya adik-adik nggak baik kita lakukan. Tidak baik melempar kesalahan kepada orang lain. Tidak baik artinya melakukan sesuatu tidak bertanggung jawab. Melemparkan kesalahan, lebih baik kita mengakui kesalahan ya. Ataupun kalau orang lain melakukan kesalahan, mau itu adik kita atau teman kita, alangkah baiknya kita beri dia nasihat. Dengan cara bagaimana memberi nasihatnya? Nggak boleh marah-marah, harus dengan hati yang lembut, hati yang baik. Nah, itu ya adik-adik ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik juga harus mengerti ya, melihat situasi, harus bijak melihat situasi. Bagaimana situasinya ini? Nggak perlu adik-adik itu kalau misalkan tersinggung marah-marah, emosinya. "Aduh Inang, gimana nggak marah Inang? Kalau difitnah itu sakitnya tuh di sini loh Inang, sakitnya tuh di hati Inang. Jadi gimana Inang?" Nggak perlu. Diam itu belum tentu kalah ya adik-adik. Diam itu belum tentu bodoh. Diam itu adalah emas ya. Jadi nggak perlu kita emosi. Kita lihat Tuhan Yesus yang dengan situasi yang tenang, aman, dan merasa damai sejahtera ada di hatinya walaupun dia difitnah. Adik-adik yang Inang kasihi dan Inang sayangi, tadi kita sudah mendengarkan khotbah kita. Apa sih yang harus kita petik dari khotbah kita hari ini? Nah, yang perlu kita petik dari khotbah kita hari ini adalah bagaimana kita bersikap. Ya, kita harus bersikap seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dari khotbah kita hari ini. Pertama, kita harus bersikap jujur dan tenang, sabar. Kedua, kita harus melakukan yang terbaik. Ketiga, jangan suka mengejek orang lain. Nah, itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Tuhan Yesus melakukan semua itu adik-adik. Dia rela artinya dihujat untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa. Dan yang paling kita sukai dari Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus begitu hebat. Kita bangga
punya Allah seperti Yesus. Demikian firman Tuhan, lipat tangannya, kita berdoa. Tundukkan kepalanya. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu semua datang ke hadapan Tuhan mengucapkan syukur dan terima kasih. Turunlah Roh Kudus-Mu Tuhan di tengah-tengah anak kami semua di rumahnya masing-masing untuk menjaga mereka, untuk mengajari mereka agar mereka bisa bersikap adil, bersikap jujur, berbuat baik, tidak mengejek teman dalam kehidupannya sehari-hari. Agar mereka mendapatkan damai sejahtera yang dari Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami semua anak-anak-Mu, orang tuanya juga Bapa, dimanapun mereka berada. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat terhadap-Mu ya Bapa. Ampunilah itu terlebih dahulu, agar berkat-Mu tidak terhalang. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita kasih persembahan kita. Dan sebelum kita kasih, mari kita bernyanyi lagu Buku ND nomor 169, Hosi Pangoluang. Adik-adik, selesai sudah ibadah kita. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah. Dan juga Tuhan Yesus berkati persembahan supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga anak-anak kami di rumah mereka masing-masing. Hapuskan dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kini tiba waktunya kita untuk kreativitas. Di kreativitas kita minggu ini, temanya adalah aku mau berkata baik. Seperti gambar yang berikut ini, kakak mau ajarin kalian membuat gambar muka dengan lidah yang berkata hal-hal yang baik. Bagaimana cara membuatnya? Adik-adik di rumah penasaran? Yuk kita ikuti langkah membuatnya. Alat dan bahan yang diperlukan: kertas HVS putih, kertas HVS pink, spidol berwarna, gunting, pensil, dan penghapus. Cara membuatnya: pertama-tama kita membuat bentuk wajah. Kita gambar bola mata berbentuk lingkaran. Kemudian kita buat gambar alisnya, lalu gambar hidung dan bentuk mulut. Kita buat bentuk mulutnya di sini yang lebar ya adik-adik. Lalu bola matanya kita buat juga. Setelah itu kita tebalkan dengan spidol hitam. Kita tebalkan mata, alis, hidung, dan mulut. Setelah itu kita warnai bola mata. Kalau sudah jadi bentuk wajahnya, sekarang kita bentuk gambar lidahnya. Kita buat di ujung kertas HVS di atas berbentuk setengah lingkaran, kemudian kita tarik garis lurus memanjang sampai ke bagian ujung HVS. Kemudian kita tebalkan dengan spidol hitam. Lalu kita gunting. Langkah selanjutnya, adik-adik persiapkan spidol warna-warni untuk menulis di bagian lidah hal-hal baik yang bisa dikatakan oleh lidah kita, yaitu pertama berdoa di bagian ujung, kemudian di atasnya kita tulis bernyanyi memuji Tuhan, lalu selanjutnya kita tulis berterima kasih. Selanjutnya di atas berterima kasih kita tulis berkata benar. Lalu di atasnya kita tulis meminta maaf. Dan yang terakhir kita tulis berkata sopan. Setelah bentuk lidah selesai, langkah selanjutnya kita beri lubang pada bentuk mulutnya ya adik-adik. Kita lipat mulutnya seperti ini, kita lipat ke belakang. Kemudian kita gunting bagian lipatan
tengah mulutnya. Kita gunting sedikit saja. Kita buat lubangnya di sini, lebarnya selebar bentuk lidah yang tadi sudah kita buat ya adik-adik, supaya nanti bisa masuk ke dalam mulut ini. Kalau sudah, selanjutnya kita beri tulisan di atasnya. Aku mau berkata baik. Kalau sudah begini, kreativitas kita sudah selesai. Selamat mencoba di rumah adik-adik. Demikianlah video kreativitas pada minggu ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Salam sehat. Dadah adik-adik.